Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Satrio Mandraguna, mahasiswa program studi ekonomi syariah dengan NIM 21681043. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks genre makro dan teks genre mikro dengan dosen pengampu Ibu Mailani Harfikasari MPD. Yang pertama, ini contoh teks genre makro. Dan yang kedua, contoh teks genre mikro. Nah, selanjutnya perbedaan dari kedua jenis teks tersebut. Yang pertama, jenis teks genre makro yaitu bersifat formal ataupun teks naskah akademik seperti contohnya makalah, proposal, skripsi, dan juga bisa teks laporan wawancara dan berita. Yang kedua, teks genre mikro yaitu bersifat non-formal. Teksnya berdiri sendiri dengan mengamati sebuah objek dan kemudian dideskripsikan. Selanjutnya, pemakaian Puebi pada teks genre makro dan teks genre mikro. Yang pertama, pemakaian huruf kapital. Digunakan di awal paragraf setelah tanda titik dan nama tempat. Seperti pada contoh teks genre makro, yaitu Solo. Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan sejumlah menteri hingga kepala daerah ke KPK. Yang kedua, pembentukan kata ulang yang ditulis menggunakan kata hubung seperti anak-anak, buku-buku, dan lain-lain. Seperti pada contoh teks genre mikro, yaitu setiap hari-hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Yang selanjutnya, pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan paragraf pada teks genre makro menggunakan pengembangan paragraf deduktif, di mana paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat pokoknya terletak di awal paragraf. Seperti pada contoh teks genre makro, Ganjar merespon laporan yang dilakukan Adi Masardi dan kawan-kawan tersebut. Yang kedua, pengembangan paragraf pada teks genre mikro menggunakan pengembangan paragraf induktif, di mana paragraf induktif yaitu kalimat utamanya yaitu di akhir kalimat dan kalimat pendukungnya di awal paragraf. Seperti pada contoh teks genre mikro, di sebuah desa kecil hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara bernama Adam dan Idim. Nah, selanjutnya penggunaan kalimat efektif. Untuk penggunaan kalimat efektifnya sendiri bisa dilihat dari kelogisan bahasa cerita dan ejaan yang sesuai. Untuk kalimat yang terdapat pada teks deskripsi tersebut itu cukup efektif dan terstruktur. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan dari pembahasan mengenai teks genre makro dan teks genre mikro tadi adalah bahwa teks genre makro merupakan jenis teks yang besar dan luas seperti pada naskah akademik yang terdiri atas skripsi, makalah, proposal, ataupun buku pelajaran. Juga bisa teks laporan wawancara maupun berita. Dan di genre makro, di dalamnya terdapat sub-sub mikro. Sementara, genre mikro merupakan jenis teks yang cakupannya kecil dan sempit. Dalam genre mikro terdiri atas teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, argumentasi, dan teks narasi. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai teks genre makro dan teks genre mikro. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.